Shalom Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah di kebaktian multigenerasi Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu 22 Februari 2026. Kami menyambut Bapak Ibu yang mengikutinya secara live streaming di tempat masing-masing dan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikutinya secara langsung di Bukit Zaitun 1 Convention Hall YPPI Batu. Puji nama Tuhan, kita tengah berada di penghujung bulan Februari, minggu terakhir bulan Februari. Sepanjang bulan ini Tuhan telah menolong kita dan memasuki di bulan yang baru. Kita yakin bahwa Tuhan juga akan memelihara kita. Karena itu saya memberikan waktu sejenak kepada kita untuk berdiam diri, mengambil saat teduh sejenak, mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang boleh kita nikmati sampai saat ini. Mazmur 63 ayat 2, Ya Allah, Allahku Engkau, aku merindukan Engkau, jiwaku menantikan Engkau. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini dari awal. Kita rindu mengenal Dia lebih. Bila ku
di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Kita akan mentabiskan ibadah kita nyanyikan pujian Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta berkati, serahkanlah hati. Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, surga pun memuji Tuhan. Tentara malaikat nyanyikan kidungnya, sucilah Allah Tritunggal. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua sembah dan puji-Nya. Ibadah kita pada pagi ini jadi dalam nama Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nats pembimbing kita dari Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan orang percaya di seluruh bumi dengan mengikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya sapa kita sekali lagi, shalom. Nampaknya kurang semangat, shalom. Boleh lambaikan tangannya semua. Puji Tuhan. Kita akan bersuka cita bersama pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Bersama dengan kami, mari kita bertepuk tangan bersama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan. Bersuka
kita akan terus memuji Tuhan. Kita mau sepakat bahwa Tuhan kita besar. Bahwa tidak ada yang ada di kolong langit ini yang tidak Tuhan ciptakan. Kita nyanyikan pujian, datanglah dan bertakhta. Memuji-muji nama Tuhan kita. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Bagi Tuhan kita, silakan duduk Bapak Ibu. Pagi ini kita akan berdoa bersama. Kepada yang bertugas, dipersilakan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini di minggu keempat bulan Februari 2026, kita kembali dipertemukan dalam ibadah Multi Generation Movement YPPII Batu. Baik yang hadir di Bukit Zaitun maupun yang terhubung melalui live streaming. Atas nama pengurus dan seluruh pelayan MGM YPPII Batu, kami menyambut dengan sukacita setiap jemaat Tuhan, secara khusus bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Selamat datang dalam keluarga besar YPPII Batu. Kiranya ibadah hari ini menjadi momen Tuhan melawat, memulihkan, dan meneguhkan iman kita. Ibadah hari ini dilayani oleh tim pelayan Multi Generation Movement YPPII Batu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Susana Raja Uju dengan tema Hidup dalam Iman kepada Anak Allah. Penanggung jawab ibadah hari ini adalah Saudari Yolanda dan Saudara Marpen Nangge. Worship leader oleh Saudara Andi Waruwu. Pelayanan sekolah minggu, ruangan, dekorasi, singers, musik, tamborin, dan penerima tamu dilayani oleh mahasiswa Institut Injil Indonesia. Multimedia, sound, kamera, dan lighting dilayani oleh Studio Sentosa YPPII Batu bersama mahasiswa Institut Injil Indonesia. Puji Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan yang dipercayakannya untuk melayani generasi demi generasi, kiranya Tuhan memberkati para hamba-hambanya. Kepada seluruh jemaat multigenerasi, termasuk yang setia mengikuti secara online, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dan persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari, yang melaluinya Tuhan Yesus memelihara pelayanan YPPII Batu dalam panggilan pekabaran Injil, pengajaran kebenaran firman, pembinaan dan konseling jiwa-jiwa, serta dukungan misi di dalam dan luar negeri. Bagi jemaat yang mengikuti melalui live streaming, persembahan dapat diberikan melalui QR Code yang tersedia di layar. Bagi yang hadir di Bukit Zaitun, persembahan umum akan diedarkan oleh usher dan persembahan misi akan diletakkan di bagian depan ruangan. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas anggota keluarga besar YPPII Batu yang berulang tahun di minggu ini. Firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12 menjadi kado kekal bagi kita, berbunyi demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kiranya Tuhan memimpin setiap langkah dalam studi, pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Memasuki bulan-bulan ke depan, mari kita bersiap memasuki masa prapaskah menuju perayaan iman kita. Mari kita mempersiapkan hati melalui pertobatan, doa, dan pembaharuan hidup, sehingga ketika kita merayakan kebangkitan Kristus, kita sungguh mengalami kuasa salib dan kemenangannya secara pribadi. Dan terakhirnya, kami kembali mengajak seluruh jemaat untuk terus mendoakan kebaktian tahunan nasional yang ke-63 YPPII Batu. Kiranya hikmat dan roh Tuhan menuntun kita dalam setiap tahap perencanaan, mempersiapkan setiap tim, peserta, sehingga kegerakan Tuhan terjadi dan semakin banyak generasi diperlengkapi dan diutus bagi Kristus. Demikian Warta MGM YPPII Batu, edisi ibadah Minggu 22 Februari 2026. Selamat mengikuti ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Susana Raja Uju. Kepada Ibu dipersilahkan untuk bangkit berdiri sejenak. Silakan duduk. Terima kasih untuk kesediaan Ibu melayani di hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Saya akan memimpinnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, bahkan juga untuk keluarga-keluarga kami,
bahkan secara khusus bagi lembaga kami di mana kami melayani di YPPI Batu. Terima kasih untuk sepanjang bulan ini Tuhan boleh menolong kami dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, baik di kebaktian multigenerasi, bahkan juga untuk satuan kegiatan yang lainnya, bahkan juga untuk majelis daerah, perwakilan, bahkan juga untuk para misionaris yang boleh Tuhan tolong di sepanjang pelayanan. Kami mengucap syukur untuk kecukupan dana, bahkan juga untuk personalia yang boleh Tuhan beri kekuatan dan kesehatan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami berdoa bersama bersatu hati, menyerahkan untuk pembina, pengurus, pengawas YPPI Batu. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, bahkan dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan terus menyertai dan memimpin hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu yang tengah terbaring dalam kelemahan tubuh. Tuhan memulihkan dan memberikan kekuatan baru, secara khusus untuk pemulihan Pak Roland dan juga Ibu Hendriani Octavianus, Tuhan menolong. Para senior YPPI Batu yang tengah mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga memulihkan dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pengurus dan pelayan kebaktian multigenerasi. Setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan di bagian kami masing-masing, Tuhan kiranya terus memperlengkapi kami, menolong kami sehingga kami dapat melakukan, mengerjakan tugas pelayanan ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk program pelayanan, para personalia, bahkan juga kecukupan dana operasional bagi setiap satuan kegiatan yang ada di YPPI Batu, bahkan juga untuk majelis-majelis daerah yang ada. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para misionaris yang melayani di dalam dan juga di luar negeri. Biarlah mereka dalam melakukan tugas misi mereka, boleh Tuhan terus tolong tiap-tiap hari banyak lagi jiwa yang dimenangkan, dibawa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk sekolah-sekolah tinggi di bawah naungan YPPI Batu, secara khusus untuk STTE, STTAT dan juga I3. Tuhan memberkati para pemimpin, para dosen, karyawan, bahkan juga untuk mahasiswa-mahasiswi yang dibentuk. Tuhan menolong untuk kegiatan akademik yang sementara berjalan, bahkan juga untuk pelayanan-pelayanan yang dikerjakan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk sekolah-sekolah umum dari PAUD sampai SMA. Tuhan memberkati kepala sekolah, guru-guru, bahkan juga para murid-murid. Tuhan menolong mereka dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk HUT YPPI Batu yang sementara berjalan dan puncaknya di bulan Maret nanti. Kami berdoa untuk panitia yang telah disusun dalam kerjasama, bahkan untuk rangkaian acara yang akan berlangsung. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Kami juga bersatu hati berdoa untuk sidang Sinode GMI di bulan Maret mendatang. Tuhan juga memberkati panitia, bahkan pengurus sinode, bahkan keberangkatan hamba-hamba Tuhan dari berbagai daerah akan datang ke tempat ini. Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian tahunan nasional di bulan Juli. Tuhan juga menolong setiap panitia yang dipercayakan, bahkan para pembicara dan juga peserta. Kami yakin dan percaya kami punya Allah yang besar, yang sanggup menolong dan juga menyertai setiap pelayanan yang akan kami kerjakan mendatang. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya, bahkan untuk setiap kepala daerah, provinsi, kota, kabupaten, bahkan sampai kecamatan, desa, kelurahan. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, takut akan Tuhan. Dan kami rindu pemerataan, pendidikan, bahkan juga kesejahteraan boleh dialami di berbagai ujung pelosok negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah di hari ini, baik yang mengikuti secara langsung maupun mengikuti secara online. Tuhan melawat kami masing-masing di hari ini lagi, bahkan dalam setiap pergumulan yang tidak kami sampaikan, biarlah Tuhan juga boleh memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri. Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang hadir. Tuhan menolong kesehatan, keluarga, bahkan juga pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami. Kami menyerahkan persembahan ini, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, bahkan yang belum sempat memberi. Biarlah berkat Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ini doa kami. Kami meyakini bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kami. Kami mengimani dan mengamini doa ini sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Persembahan dapat diberi dengan dua cara. Bagi Bapak Ibu yang ada di Bukit Zaitun 1, dapat memberi melalui kantong-kantong persembahan yang akan diedarkan dan kedua kotak yang telah tersedia di depan. Bagi Bapak Ibu yang mengikutinya secara live streaming, dapat memberi melalui nomor rekening yang telah tertera di layar gadget Bapak Ibu sekalian. Mengiring persembahan kita nyanyikan pujian, hidup bagi Yesus, hidup yang benar. Bapak Ibu, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka mazmur kita dari Mazmur 80 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Mazmur ayat yang pertama, Mazmur pasal 20 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan membaca Mazmur 80 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan membaca secara responsoria. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat yang bernomor genap, demikian seterusnya sampai di ayat yang ke-20. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mazmur 80 di bawah perikop doa untuk keselamatan Israel. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asaf Mazmur. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami.
Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah indahnya pohon anggur ini. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya, biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu, biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ayat ke-20 kita baca bersama-sama. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah hak-Mu, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Biarlah hati kita menjadi tanah yang merindukan air, siap untuk ditaburi firman. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita nyanyikan sekali lagi pujian dari awal. Firman, ku menang.
ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengar suara-Mu melalui perkataan-perkataan firman-Mu, melalui hamba-Mu, melalui segala sesuatu yang sudah Tuhan siapkan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan begitu baik, selalu mau menyapa kami. Dengan suara-Mu yang halus dan lembut, berbicara kepada kami dengan firman-Mu. Sebab itu Tuhan kami menyerahkan seluruh rangkaian firman Allah, renungan pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami akan mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan firman-Mu oleh kekuatan Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan seluruh rangkaian ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami menolak semua yang jahat, yang gelap, yang berkeliaran di tempat ini tidak boleh ada di sini. Kami larang dan kami usir keluar dari ruangan ini, dari masing-masing bangku kursi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan sekali lagi persekutuan kami pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab dari Galatia 2. Sebenarnya ayat 20 saja diberikan oleh panitia, tapi kita akan membaca ayat 19 dan ayat 20. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Kita membaca, kaum wanita membaca ayat 19 dan ayat 20 untuk kaum wanita, kaum pria, kaum bapak. Galatia 2 ayat 19, kaum wanita lebih dahulu, lalu ayat 20 kaum bapak. Mari kita membaca 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus.
kaum Bapak. Ya, kita baca sama-sama aja ya. Ayat 20 khususnya. Ya, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya ralat sedikit temanya, hidup oleh iman dalam Anak Allah, bagian terakhir dari ayat 20. Hidup oleh iman dalam Anak Allah. Ibu Bapak sekalian, kalau berbicara tentang tema ini, hidup oleh iman dalam Anak Allah. Ya. Hidup oleh iman dalam Anak Allah. Jadi kalau kita mau hidup dalam iman, kita harus punya dasar. Ya. Dan kita harus sadari pergumulan di dalam kita mengikut dalam hidup oleh iman. Kemudian kekuatan kita itu siapa? Dan kita lihat di dalam nanti uraian sedikit daripada firman Tuhan ini. Ya. Pada waktu kita manusia atau orang percaya sebelum mengalami jamahan Tuhan atau diselamatkan, semua manusia, kata Rasul Paulus dalam kitabnya yang lain dalam Efesus 2. Semua manusia dalam keadaan mati. Keadaan manusia dalam keadaan mati. Nah, kalau dikatakan mati, itu berarti tidak berdaya. Karena apa? Ya, saya ambil konteks jauh ya. Efesus 2 mengatakan, karena pelanggaran dan dosa. Manusia mati karena pelanggaran dan dosa. Kemudian dikatakan, manusia mati karena hidup mengikuti jalan duniawi. Berikut, karena manusia itu mati, karena dia apa? Menaati penguasa kerajaan angkasa, berhubungan dengan roh-roh setan, iblis, dan kejahatan. Juga manusia mati oleh karena hidup dalam hawa nafsu daging. Mungkin tidak usah dijelaskan hawa nafsu daging itu apa saja ya. Kalau baca dari Galatia ini, Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu, di situ tertera daftar dosa atau kedagingan manusia. Lalu kenapa dia mati? Karena apa? Hidup menurut kehendak daging dalam pikiran yang jahat. Hidup menurut kehendak daging dalam pikiran yang jahat. Nah, saudara-saudara sekalian, baik ibu bapak yang hadir jemaat Tuhan secara onsite maupun juga online, kalau berbicara tentang kedagingan, itu bukan daging biasa ya di pasar, bukan. Kedagingan artinya hawa nafsu manusia. Dulu kita ikut Allah. Melalui dosa Adam, kita hidup menurut hawa nafsu kedagingan kita. Karena manusia jatuh di dalam dosa, tidak berdaya untuk keluar daripada kematian. Sehingga ia dijajah, ia diperbudak oleh, dikatakan di sini, keinginan ya atau penguasa kerajaan angkasa. Yang menyetir kita itu sebelum kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus, itu adalah penguasa kerajaan angkasa, itulah iblis dan roh-roh jahat. Jadi ibu bapak, kalau kita melihat hal ini, rasanya manusia itu di luar Tuhan, ya,
bukan rasanya lagi, itu pengalaman kita. Di luar Tuhan Yesus, kita semua mengalami kebobrokan oleh karena dosa. Kerapuhan oleh karena dosa. Dan akibatnya itulah maut. Ada cerita anak-anak sekolah minggu ya. Cerita tentang keadaan di hutan Afrika. Dari situ ada cerita seorang pemburu yang selalu masuk ke hutan untuk berburu. Dan dia lihat, ini cerita anak-anak ya, jadi bukan sesungguhnya. Ada seekor kera yang besar sekali, jatuh dari atas pohon karena dia bermain-main di atas pohon, jatuh masuk pas di rawa-rawa lumpur. Jadi rawa-rawa itu lumpur. Lalu teman-temannya, saudara-saudaranya berkerumun di atas pohon, di atas rawa-rawa itu. Dan mereka semua mengajak saudara mereka yang lagi ada di dalam rawa-rawa lumpur itu. Ada satu katakan, cepat berusaha untuk keluar. Berusaha untuk keluar. Nah kera ini, kera ini badannya besar dan dia berusaha untuk keluar. Tapi makin dia berusaha untuk keluar dari rawa-rawa lumpur, makin dia terperosok ke dalam lumpur. Akhirnya hampir tenggelam. Tetapi untunglah ada pemburu ini. Lalu dia katakan, mari saya tolong kamu. Ya ini enggak tahu pakai bahasa kera atau apa ya. Tapi begitulah. Akhirnya pemburu itu tarik tangannya dari rawa-rawa lumpur itu. Dan dia bisa keluar daripada rawa-rawa itu. Nah kira-kira begitu ibu bapak saudara sekalian. Sebelum kita dijamah oleh Tuhan, keadaan kita seperti orang atau binatang yang masuk tidak bisa keluar dengan melalui usahanya sendiri. Dari dalam rawa-rawa dosa. Kita masuk di dalam satu suasana yang mencekam kita. Coba kita ingat ya dulu sebelum kita mengalami jamahan Tuhan. Kita sangat mudah tergoda oleh kuasa gelap. Tahyul. Ya, saya ingat saya pernah disembur-sembur oleh ibu pendeta. Jadi istri pendeta tua. Dia sudah lama sekali melayani bersama suaminya di gereja kami. Tetapi pada waktu saya sakit perut, dia ambil jahe, dia kunyah-kunyah, lalu dia sembur-sembur perut saya. Tetapi pakai komat kamit ya, dengan kalimat-kalimat khusus, mantra-mantra. Itu ibu pendeta yang menyembuhkan orang lewat kuasa gelap. Jadi ibu pendeta dan jemaatnya, yaitu saya, sama-sama ada di bawah kuasa kegelapan. Tidak mampu untuk keluar dari situ. Pengalaman saya juga ya, pada waktu saya belum terima Tuhan Yesus. Waktu itu saya berusaha untuk berbuat baik. Dan orang-orang mereka merasakan, mereka mengalami, mereka mengatakan bahwa saya adalah orang yang baik. Karena memang saya tidak terlalu bisa atau tidak boleh bergaul kemana-mana ya. Dan karena keadaan di rumah begitu ketat dengan peraturan, jadi orang katakan saya ini anak yang baik, sehingga ada satu opa dia katakan anak baik. Yang lain, yang adik saya itu dikatakan anak jahat. Nah ibu bapak sekalian, ada perbedaan. Tetapi sebenarnya anak baik, anak jahat di luar Tuhan itu semuanya orang-orang yang hidup tenggelam di dalam lumpur dosa, rawa-rawa dosa, tenggelam dan tenggelam. Nah, cerita anak sekolah minggu. Seorang bapak, maaf ini dua ilustrasi ya. Seorang bapak, pemburu, yang tadinya dia menolong kera, sekarang dia pergi ke hutan untuk mencari buruannya. Tapi sampai di hutan, tiba-tiba ada seekor harimau besar ya,
menyerang dia. Dan harimau itu dengan suara yang sangat garang, bengis, ingin menerkam dia. Tetapi karena dia pegang senjata, dia tembak harimau ini dan harimau itu mati. Tapi ada anak harimau yang bermain-main di sekitar induknya, tapi induknya mati sekarang. Sehingga bapak ini katakan, anak harimau ini kok cantik ya. Orang Sumatera bilang cantik, semua bilang cantik ya. Anak harimau ini kok menggemaskan. Saya mau bawa dulu untuk anak laki-laki saya ada di rumah. Dan waktu anak harimau ini dibawa, digendong oleh pemburu itu, sampai di rumah anaknya senang sekali. Kenapa dia senang? Karena bisa ada teman untuk bermain, karena dia anak tunggal. Dan pada waktu bermain-main, kemudian dikasih minuman, minum susu, makanan manusia, harimau ini makin lama makin besar. Dan makin lama makin besar, jadi teman akrabnya anak pemburu ini. Dan satu kali anak pemburu ini bawa temannya harimau yang tadi kecil sekarang sudah mulai besar, bawa ke sungai. Dan di sungai mereka bermain-main, loncat-loncat. Tiba-tiba anak ini jatuh dan luka berdarah. Waduh, siapa bisa tolong? Ada harimau. Tapi harimau itu tiba-tiba keganasan naluri sebagai seekor binatang buas menerkam anak dari pemburu ini yang jadi teman dia sejak dia kecil. Orang-orang desa sudah katakan, jangan main-main dengan harimau, jangan pelihara harimau di rumah. Di desa ini tidak aman nanti, kata Pak Lurah. Tapi bapak pemburu ini bilang, tidak apa-apa, ini teman anak saya. Tapi pada waktu anaknya itu diterkam oleh harimau, ya, semua penduduk desa datang menyelamatkan ya, anak ini. Tidak sampai mati, tapi lumayan. Dan kepala desa atau kepala lurah katakan begini, ya, anak harimau makin lama makin menjadi besar. Anak harimau kecil menjadi besar dan anak harimau kecil menjadi besar. Makin lama bisa makan orang. Makan terkam pemiliknya sendiri. Nah, apa yang saya mau bicarakan di sini, Ibu Bapak Saudara sekalian? Yang saya mau katakan bahwa kadang-kadang dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar, dan kalau kita pelihara dosa kecil, lama-lama dosa kecil menjadi dosa, 2 dosa, 3 dosa, 10 dosa, akhirnya makan manusia itu sendiri. Maut, kata firman Tuhan. Dan ilustrasi ini membuat kita bisa melihat ya, di dalam kehidupan manusia tidak ada seorang pun bisa menyelamatkan diri daripada rawa-rawa dosa. Tidak ada seorang pun bisa menyelamatkan diri daripada kebuasan kuasa kegelapan. Karena akibat dosa itu adalah maut. Ada 4 hal yang bersangkut paut dengan tema kita. Tema kita hidup oleh iman dalam anak Allah. Ada hal-hal yang bersangkut paut dengan tema ini. Hidup oleh iman. Hidup oleh iman artinya hidup oleh kepercayaan kita. Kepada siapa? Atau di dalam siapa? Di dalam anak Allah. Nah, di sini dalam Galatia 2 tadi yang kita baca, ya di situ Rasul Paulus dia mengatakan ya, di latar belakang dari surat Galatia ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang ketidakmampuan manusia untuk mengatasi dosa. Ketidakmampuan manusia untuk melakukan hukum Taurat
kita katakan kita orang baik. Ya, waktu kita berbuat satu dosa saja, dosa itu sudah memutuskan hubungan kita dengan Allah. Dosa Adam dan Hawa ya, telah memutuskan hubungan yang erat kita dengan Allah kita. Kita menjadi musuh Allah. Kita menjadi setru Allah, kata Rasul Paulus. Dan pada waktu kita menjadi setru Allah, ya, kita harus dipulihkan. Sebab itu, bagian pertama, untuk hidup oleh iman dalam anak Allah, kita harus punya dasar kepercayaan kita. Dasar untuk bisa hidup oleh iman, yang pertama ialah karya Kristus. Karya Kristus yang sekarang sebentar lagi kita akan menikmati, ya, hari atau perayaan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Ini harus menjadi dasar. Dasar untuk kita beriman itulah karya Kristus. Karya penebusannya. Karya yang luar biasa di mana Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan dari surga melihat kita semua sudah tenggelam masuk dalam lumpur dosa. Tuhan dari surga melihat kita diterkam oleh kuasa-kuasa gelap. Ibu bapak saudara sekalian, saya pernah dengar kesaksian ya dari satu keluarga. Ini waktu Opa Pontius ya melayani di sana di bagian utara sana. Dan seluruh keluarga itu ya kayaknya sial semua. Tidak ada yang tamat, SMA pun tidak tamat. Kakak beradik tidak ada yang tamat. Padahal orang-orang di sana suka belajar. Nah, pada waktu mereka datang untuk dilayani, Opa, ya Bapak Pontius, dia tanya tentang keadaan keluarganya. Ternyata ada kutuk dari keturunan, dari nenek moyang. Karena marga ini termasuk marga satu marga, bukan ada marga itu ada dua bagian. Satu yang pernah membunuh hamba Tuhan, misionaris di daerah itu. Satu yang pernah menyelamatkan atau benar-benar mengikuti misionaris yang ada waktu itu menginjili di sana. Dan waktu ketahuan bahwa nenek moyang mereka membunuh misionaris, ya kita tahu sendiri ya, lebih daripada hanya membunuh. Dan itu keadaan keluarganya itu penuh dengan kesialan. Setelah didoakan ibu bapak, luar biasa. Setelah didoakan dilepaskan dari dosa keturunan membunuh hamba Tuhan, waktu itu sesudah itu mereka mengalami kebebasan luar biasa. Dan ternyata sesudah beberapa tahun dilihat, bahkan keturunan mereka mulai menjadi membaik, mendapat pekerjaan, bisa kuliah, sampai ada yang kami ketemu di Jakarta, sampai sekarang ambil doktornya, luar biasa. Jadi dasar itu harus kita tahu. Dasar iman kita itulah Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib, dikutuk ganti kita. Nah ini ada ayat firman-Nya. Coba kita membaca firman Tuhan dari Galatia tadi ya. Galatia 3. Ayat 12. Galatia 3 ayat 12. Kita membaca, kita buka Alkitab kita baca Galatia 3 ayat 12 sampai ayat 13. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah
orang yang digantung pada kayu salib. Jadi menurut orang-orang yang menerima hukum Taurat, dikatakan mereka bisa hidup kalau mereka mengikuti semua hukum itu. Tetapi ternyata makin berusaha untuk mengikuti hukum itu, makin tenggelam di dalam dosa. Nah, tetapi ayat jalan keluarnya, ayat 13, karena Kristus telah menebus kita dari kutuk itu. Sebenarnya kita semua harus kena kutuk. Tapi Kristus telah disalibkan. Ya, disalibkan oleh karena kita gagal melakukan hukum Taurat. Jadi dasar untuk bisa hidup beriman, kita harus mengalami karya Kristus. Saya tidak tahu ya, ibu bapak saudara yang ada di sini ataupun yang nonton melalui live streaming atau online, sudah sampai di mana saudara memahami karya Kristus, mengalami, bukan hanya memahami, mengalami karya Kristus. Sudah dilepaskan dari segala macam kutuk, sudah dilepaskan dari segala macam hawa nafsu, kedagingan dan dosa. Nah, hanya karena karya Kristus. Ya. Kita mempunyai iman, hidup oleh iman karena karya Kristus kita alami. Penebusannya kita alami, penggantiannya kita alami, kelepasannya kita alami, ya. Pengampunannya kita alami, pembenarannya kita alami. Kita dibenarkan karena Kristus Yesus disalibkan, memikul semua kutuk, kesialan, semua yang jahat dalam keturunan kita, sehingga kita boleh dibebaskan. Inilah dasar untuk hidup oleh iman. Tidak ada dasar lain. Dasar hidup oleh iman karena kita mempercayai karya Kristus. Di dalam Galatia 2 tadi, ayat 20 bagian terakhir, karena Allah mengasihi kita. Tuhan diutus anak Allah menjadi manusia, menjadi daging, supaya kita, ya, umatnya, atau siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan dan dibenarkan, bahkan diberkati ganti kutuk itu. Dasar untuk hidup bisa beriman, itulah dasar yang kedua, firman Allah. Firman Allah mendatangkan iman. Kalau kita lihat dalam Galatia 3 tadi ayat 11 sampai 13. Firman Allah mendatangkan iman. Seperti ya, dalam Galatia 3 itu seperti dikatakan Bapak Abraham. Dikatakan bahwa Bapak Abraham, dia mempercayai firman Allah. Dan Tuhan memperhitungkan itu menjadi atau dibenarkan. Itu sebelum datangnya Taurat. Sebelum Musa datang. Sebelum Musa hadir dalam dunia ini dan menerima Taurat itu. Jadi Bapak Abraham dikatakan, ya, Bapak orang beriman. Saudaraku, karya Kristus, kemudian yang kedua firman Allah yang mendatangkan iman. Karya Kristus yang hidup di dalam aku, ya. Kristus yang hidup di dalam aku. Dan rahasianya, ya, rahasianya itu seperti diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 15. Tuhan Yesus ditanam sebagai pokok anggur yang benar di dalam dunia ini. Supaya kita boleh melekat pada pokok anggur itu. Dan pokok anggur itu adalah Kristus sendiri. Kalau kita punya hubungan pribadi dengan Kristus, kalau kita punya relasi yang erat dengan Yesus, baru kita bisa hidup oleh iman dalam anak Allah, dalam Kristus. Jangan coba-coba ya untuk hidup, bilang saya hidup beriman, tapi dasarnya apa?
Dasarnya apa untuk hidup beriman? Tapi kita anak-anak Tuhan, kita punya dasar yang kuat. Karena kita sudah mengalami relasi atau pendamaian dengan Allah yang dulunya kita adalah setru Allah. Sekarang menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kita menjadi anak-anak Allah. Mempunyai relasi dengan Bapa kita, Allah kita. Dulu kita orang yang dimurkai. Dulu kita tenggelam di dalam dosa. Dulu kita ada di dalam rawa-rawa dosa. Tidak mampu bangun. Keluar dari rawa-rawa dosa. Tetapi oleh karena Kristus kita dimampukan. Nah, Ibu Bapak sekalian. Pengalaman untuk mengalami kelahiran baru. Ya. Pengalaman itu perlu bagi kita. Sangat perlu. Dan harus. Kalau tidak, kita tidak punya dasar untuk beriman. Saya tidak tahu sampai di mana hidup beriman kita. Apakah kita sudah mengalami kelahiran baru itu? Yang dulunya ya suka sekali dosa, sekarang kita segan atau malah kita jijik. Kita mual untuk berbuat dosa. Ibu Bapak sekalian, relasi dengan Allah. Karena kita sebagai anak Allah. Karena Allah itu kudus. Dan dikatakan bahwa karena Allah kudus, maka kita pun harus hidup di dalam kekudusan. Inilah yang membuat kita punya dasar yang kuat untuk bisa hidup oleh iman. Yang berikut kita lihat. Setelah kita punya dasar yang kuat, apakah kita jalan seperti orang jalan nyetir di atas jalan tol tanpa hambatan? Tidak, saudara sekalian. Itulah dulu ya persangkaan saya. Kalau ikut Tuhan, kalau kita sudah masuk sekolah teologi, masuk sekolah Alkitab, kita akan mengalami jalan mulus. Jalan yang tanpa hambatan. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada perjuangan, ada krisis. Ada perjuangan yang sangat serius dalam kita hidup setelah mengalami kelahiran baru. Setelah kita mengalami karya Kristus dalam hidup kita. Nah, hidup oleh iman dalam anak Allah. Ada krisis. Dan krisis itu menyangkut apa? Menyangkut kedagingan kita, Ibu Bapak Saudara. Mungkin dengan kuasa-kuasa gelap kita mau tinggalkan. Tapi dengan kedagingan kita, hawa nafsu kita, itu menyangkut sampai dalam aliran darah kita. Darah kita ini penuh dosa. Kita mau buat yang baik tidak bisa. Tetapi puji Tuhan ya, karena melalui karya Kristus dikatakan Tuhan menebus kita dalam Galatia 2 ayat 20. Nah, setelah alami pertobatan dan kelahiran baru, mulai peperangan rohani di dalam batin kita. Ada dua tabiat yang berebut untuk memenangkan peperangan rohani ini di dalam hidup kita. Ibu Bapak sekalian, ada dua tabiat. Satu tabiat sebagai anugerah Allah itu tabiat baru. Atau dalam 2 Korintus 5 ayat 17 saya mengatakan, ya, yang lama sudah berlalu, ciptaan baru ya. Yang lama sudah berlalu dan yang baru datang. Nah, yang lama itu tabiat lama kita. Dia berlalu, berarti dia dikalahkan. Kemudian yang baru datang, tabiat baru itu datang. Tabiat roh, tabiat Allah, tabiat Kristus. Sifat Kristus itu mulai datang. Nah, peperangan ini berjalan terus sampai kita dipanggil Tuhan. Nah, Ibu Bapak sekalian, tabiat lama yang masih ada dalam kita karena kita masih hidup dalam tubuh daging ini ya. Tapi sudah berbeda. Kalau kita sudah dalam Kristus, ya, kalau kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus,
kita bisa memenangkan peperangan itu. Jadi kita lihat ada perjuangan serius, kemana kita mau berpihak? Ke tabiat lama atau ke tabiat baru? Nah, Ibu Bapak sekalian, saya banyak pergumulan dengan hal itu. Sejak menjadi anak Tuhan, masuk asrama, tahun 1969, jadi mahasiswa di sini ya. Dulu kita tuh kuliah sampai 5-6 tahun. Karena prakteknya bukan hanya praktek 1 bulan, praktek antar semester, tapi 3 bulan. Lalu kita praktek 1 tahun bukan hanya 12 bulan, tetapi 15 bulan. Jadi kalau mau hitung-hitung, lamanya sekolah hanya ambil S1, itu sudah sudah hampir 6 tahun. Dan itu bayangkan Ibu Bapak, 6 tahun tiap hari ya di asrama. Ya, saudara bisa bayangkan yang sudah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, bisa bayangkan atau yang sudah tamat selesai dari I3 ya. Bagaimana perjuangan kita ingin mengikuti kedagingan kita atau kita ingin mengikuti tabiat baru kita. Perjuangan luar biasa di dalam hidup rohani kita. Tetapi kita puji Tuhan, karena Kristus sudah mati di kayu salib, kita pun turut mati, dianggap mati. Ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita juga turut ambil bagian dalam kematiannya. Berarti kalau orang mati itu apa namanya? Ini kita ada dokter-dokter di sini. Namanya apa ya Dok, kalau orang mati tidak ada nafas? Namanya mayat. Ya, mayat. Jenazah. Kalau orang mati bersama dengan Kristus, dia jadi jenazah, dia jadi mayat. Nah, disodorkan kue tart, dia bisa makan enggak? Tidak bisa ya. Biar makanan yang paling enak, rendang misalnya. Ya, enggak bisa makan karena dia sudah jadi mayat, jadi jenazah. Nah, demikian hanya kita kira-kira itu bayangannya. Kalau Tuhan Yesus katakan, biar aku mati untuk kamu, berarti kita juga turut mati dengan Tuhan. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus bangkit, kita juga ikut bangkit. Waktu kita mati, ya, oleh karena dosa-dosa kita, Tuhan Yesus bilang, biar aku yang mati. Dan kemudian kita dibangkitkan bersama Tuhan karena Tuhan bangkit dari kematiannya. Nah inilah perjuangan, di situ terletak perjuangan. Kita mau ikut mati ya, bersama Kristus atau kita mau hidup saja. Anda peduli Roh Kudus bilang apapun dalam hidup kita? Enggak. Kita mau ikutnya kemauan kita sendiri. Nah ini perjuangan saya selama kurang lebih 6 tahun di I3. Masuk lagi ya di Mission House, jadi hamba Tuhan di YPPI. Ya sudah mau berapa tahun ya? 50-an tahun lebih. Mau 60 tahun. Sekarang umur saya sebentar lagi 80 tahun. Dan ini sebagian besar hidup saya di dalam proses pembentukan Tuhan. Dan proses ini berjalan kata firman Tuhan sampai kita bertemu dengan Tuhan di surga. Sampai kita dilepaskan dari dunia ini. Baru berhentilah proses itu. Nah Ibu Bapak sekalian, jadi jangan kaget ya. Untuk teman-teman yang baru masuk di I3, masuk dalam pembentukan Tuhan, masuk dalam keluarga Kristen, masuk di dalam persekutuan, yayasan, kita masuk juga di dalam peperangan itu. Banyak krisis yang kita alami. Percekcokan di antara sesama bisa terjadi. Dan Paulus katakan apa dalam 1 Korintus 3 ya. Paulus katakan kalau orang masih berselisih, saya ini, golongan itu. Paulus katakan itu manusia duniawi. Kaget ya kita kalau dengar Paulus katakan orang masih berselisih, masih anggap dirinya lebih dari orang lain, masih bersengketa,
masih dendam, masih keakuannya masih tinggi, itu Paulus katakan manusia duniawi. Manusia kedagingan yang cenderung untuk melaksanakan keinginan dagingnya seperti pada waktu sebelum dia bertobat. Nah, ini Bapak sekalian, ini krisis. Tetapi kita tidak hanya sampai di krisis, kita harus ambil keputusan. Dari krisis kita ambil keputusan. Saya ingat, ini kadang-kadang saya suka nyontek ilustrasinya Pak Ponsius ya. Banyak sekali ilustrasi kalau mau ditulis berapa buku. Jadi Bapak pernah, karena Pak Ponsius ada ya, pernah baca ya, sering baca. Dan itu kita kepercik berkatnya. Jadi banyak pengkhotbah juga mengutip-ngutip ilustrasinya. Salah satunya saya. Dan waktu saya ingat ya bagaimana perjuangan antara manusia lama dan manusia baru dalam hidup kita. Saya ingat ilustrasinya Pak Ponsius. Dia bilang, ini cerita misionaris. Ada seorang misionaris punya pelayanan kepada orang-orang Indian suku asli Amerika. Setelah orang Indian ini dilayani, terima Tuhan, ya. Kemudian orang misionaris ini pulang untuk cuti sebentar di kampungnya, di negaranya. Setelah tahun Sabat dia sudah selesaikan, dia pulang kembali ke suku Indian. Dan dia bertemu dengan bapak orang Indian ini. Lalu dia tanya kepada bapak ini, Pak, setelah kurang lebih setahun 2 tahun Bapak ikut Tuhan, apa yang Bapak alami dalam hidup kekristenan Bapak? Lalu orang Indian ini berhikmat. Dia bilang, Pak, Bapak misionaris, saya alami bahwa di dalam, ya ilustrasi dia bilang, di dalam kehidupan rohani saya seperti ada 2 ekor anjing. 2 ekor anjing dalam kehidupan rohani. Maksudnya apa? Iya, karena saya punya tabiat baru sudah dapat dari Tuhan Yesus. Lalu yang lain itulah tabiat lama yang masih ada tinggal karena masih ada dalam kedagingan. Dalam daging, dalam tubuh. Lalu Bapak Indian bilang, kira-kira Pak, kalau berkelahi antara anjing, 2 ekor anjing ini, 1 anjing putih, 1 anjing hitam. Kira-kira siapa yang menang? Lalu Pak misionaris bilang, ya biasanya anjing hitam menang karena kelihatannya galak ya. Lalu Bapak Indian bilang, enggak. Ya kalau bukan anjing hitam berarti yang menang tuh anjing putih. Lalu Pak Indian ini bilang, enggak. Loh, lalu apa Pak? Ya dia katakan dalam hidup ini ada manusia baru saya, ada manusia lama saya. Dan ini terus bertentangan satu dengan yang lain seperti kata Rasul Paulus dalam kitab Galatia. Bertentangan kehendak daging dan kehendak roh. Lalu kira-kira siapa yang menang Pak? Lalu misionaris ini menerka-nerkai. Siapa ya yang menang ya? Dia pikir. Kalau bukan anjing hitam ya anjing putih. Kalau bukan anjing putih anjing hitam. Nah tapi daripada berlarut-larut, Bapak Indian katakan begini. Yang menang adalah anjing yang saya kasih makan paling banyak. Wah benar juga ya. Kalau kita kasih makan anjing putih, dia yang menang kalau berkelahi dengan anjing hitam. Tapi kalau kita kasih makan anjing hitamlah yang menang. Nah ini gambaran kata orang Indian ini. Saya harus kasih makan tabiat baru saya lebih banyak. Dan tabiat lama itu saya tinggalkan biar makin lama seperti anjing hitam itu makin lama karena tidak dikasih makan makin kurus dan akhirnya mati.
Ya, mati mungkin pada waktu kita sudah di surga. Tapi ini ya satu gambaran, Ibu Bapak. Kalau kita memberi makan manusia lama kita, dengan apa? Caranya banyak sekali. Banyak godaan. Baik lewat, ya kalau kita bilang di asrama, lewat kata-kata dendam, iri hati, cemburu, ya. Kalau kita kesamakan itu, kita katakan, oh iya betul, orang ini begini, begini, begini. Ya sudah, jadilah. Anjing hitam makin lama makin gemuk. Manusia lama makin menguasai kita. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Kita punya Roh Kudus. Roh Kudus mendampingi kita, manusia baru kita. Supaya dalam proses pertumbuhan, peperangan rohani kita menang dan lama-lama buah roh itu, karakter Kristus itu mulai memekar dan akhirnya menjadi buah dan subur. Makin lebat berbuah. Itu kalau kita mau berpihak kepada Roh Kudus, berpihak kepada firman Allah, berpihak kepada Roh Kristus. Makin lama kita makin mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tapi kalau kita berpihak kepada manusia lama, ya digoda, bukan dari diri sendiri saja, mungkin juga dari pihak luar. Dan sponsornya siapa? Itu dari luar. Sponsornya apa? Itu tadi penguasa udara, penguasa apa? Penguasa angkasa tadi. Dalam episode 2. Nah Ibu Bapak sekalian, kepada siapa kita mau berpihak? Siapa yang kita mau kasih makan paling banyak tiap pagi dalam hidup kita, di dalam saat teduh kita? Apakah kita ngantuk lalu tidur tanpa baca Alkitab tiap hari? Nanti kalau ada kakak kamar, lihat baru kita coba-coba buka Alkitab. Itu kita kasih makan manusia lama. Tapi kalau kita tegas, hari ini saya mulai dengan Tuhan. Dan malam sebelum tidur saya menutup bersama dengan firman Tuhan dan Tuhan. Menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Banyak hal yang menggoda kita untuk kita memberi makan kepada manusia lama. Tetapi orang yang sudah ada manusia barunya, tabiat barunya, karena sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus, dia akan mengalami kemenangan lepas kemenangan. Nah Ibu Bapak sekalian, kemenangan itu ya Tuhan buat. Sudah Tuhan buat di kayu salib. Tetapi kita akan mengalami benar-benar kemenangan. Kalau kita berpihak kepada Roh Kudus, kepada firman Allah, kepada suara Roh Allah yang lembut. Nah Ibu Bapak sekalian, saya sering mengalami ya. Kalau ada hal-hal yang tidak saya sukai, ya dalam hati ini kecenderungannya untuk membela diri ya, untuk ngomel, ya, untuk menggerutu di dalam hati saja. Supaya jangan kedengaran opa atau jangan kedengaran anak-anak atau siapa. Tapi itu bukan benar, itu hidup munafik. Kita harus ambil keputusan. Kita bertanggung jawab pada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berbicara, jangan buat itu salah. Itu tidak baik, itu merusak persekutuan kita. Merusak hubungan kita dengan sesama dan dengan Allah. Mari kita taat. Karena suara Roh Kudus itu begitu lembut. Kadang-kadang kita sulit mendengarnya. Tapi kalau kita terus memupuk hubungan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kepekaan. Tiap hari ada kepekaan dengan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus bilang jangan, saudara tidak boleh melanggar. Kalau dia bilang jangan, itu berarti ada yang baik yang Tuhan siapkan bagi kita. Saya ingat satu tulisannya. Dia katakan begini. Kalau kita mengalami pergumulan yang hebat dengan teman kita. Entah cemburu, entah iri hati, sakit hati, dendam, marah, dosa, apa saja kita bisa sebutkan. Kalau kita mau mengalah,
Kalau kita mau katakan Tuhan, aku mengalah karena Engkau, karena kebenaran-Mu. Di situ kata hamba Tuhan itu, Tuhan sementara siapkan yang terindah bagi Anda. Tuhan sementara siapkan sesuatu yang indah bagi kita yang mau belajar merendahkan diri. Kalau orang sombong, tidak ada berkat yang mengalir. Bagaimana air sungai bisa mengalir dari darat ke gunung? Tidak mungkin. Sungai mengalir dari gunung ke laut. Sungai mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dan berkat Tuhan, ya, kata Mazmur 133, hanya diberikan kepada orang-orang yang merendahkan hati, yang ada persekutuan indah satu dengan yang lain. Disitulah Tuhan mengirimkan berkatnya untuk selama-lamanya. Luar biasa. Ini janji Tuhan, Mazmur 133 ayat 1-3. Di mana ada persekutuan yang indah, ya, di mana ada kerukunan, disitulah Tuhan mengirimkan berkatnya. Dan ini saya selalu ditegur Tuhan. Saya selalu jaga hubungan dalam keluarga saya. Kadang-kadang bisa tidak mampu, ya. Ya, ingatlah saudara-saudara yang mau menikah. Jangan pikir menikah itu sudah finalnya. Enggak. Baru menikah itu artinya baru permulaan perjuangan. Jangan lupa. Perjuangan itu luar biasa di dalam pernikahan kita. Dan kita harus terus memenangkan peperangan rohani ini. Kasih makan anjing putih. Kasih makan tabiat rohani kita. Tabiat roh kita. Kasih makan segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Supaya kita menerima berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tidak ada halangan oleh karena ada dendam, ada sakit hati, ada cemburu, ada segala macam dalam hidup kita. Mari kita terbuka kepada pekerjaan Roh Kudus ini. Dan pekerjaan Roh Kudus ini dikatakan kita harus ambil keputusan. Nah, kalau kita ambil keputusan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, baru buah roh itu tumbuh. Kemarin kami bertiga, ya, dengan WL, dengan pendoa, kami berdoa dan Tuhan gerakkan hati saya untuk membaca, kami merenungkan Yohanes 15 tentang pokok anggur. Kedekatan, relasi kita antar kita dengan Kristus harus terus dipupuk supaya kita makin lama kelamaan makin lebat berbuah. Kalau kita berbuah, ya, dalam rangkaian konteks pokok anggur, kalau kita berbuah lebat, buah itu untuk ditonton atau untuk dipuji-puji, atau apa tujuan pohon berbuah untuk manusia? Bukan untuk ditonton, bukan untuk dimegah-megahkan, bukan. Buah itu untuk dinikmati. Kalau hidup kita berbuah, untuk dinikmati oleh sesama kita. Bukan untuk kita mendapatkan, wah, semua yang wah untuk kita. Enggak. Tuhan katakan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dipuji, dimuliakan, bukan kita. Biarlah kita makin berkurang-kurang dan Tuhan makin bertambah-tambah. Tujuan Allah bagi orang percaya, hidup oleh iman dalam anak Allah. Kita sudah lihat karya Allah. Karya anak Allah menjadi manusia. Dan kita bisa hidup oleh iman dalam anak Allah. Galatia 2 ayat 19 sampai 20 tadi. Dikatakan, aku telah disalibkan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging, masih dalam tubuh manusia, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Kita tadi merenungkan bagaimana Allah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya, diri Yesus untuk aku. Luar biasa. Kalau kita hidup dengan tujuan Allah bagi kita, supaya kita hidup oleh iman. Seperti Abraham.
Ya. Tuhan katakan tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hidup kita harus beriman. Percaya kepada Allah sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan karyakan untuk hidup kita, kita pegang, itulah landasan iman kita. Dan landasan iman kita itu sudah ditaruh di dalam kehidupan kita sebagai seorang orang percaya. Saya ingat waktu kita dengan Om Mayo ada ya, Ibu Yohana ya, dengan Pak Ponsius, kami hampir tenggelam ya di lautan sana. Ya mau bilang lautan teduh lah ya, di Sangir. Kita pakai perahu kecil, sema-sema. Kecil sekali perahunya. Hanya pakai motor Johnson kecil. Dan di situ kami hampir tenggelam, ditimbus oleh angin. Ibu Yohana karena dia begitu senang lihat ikan, dia terhempas ya ke dalam lautan dasar yang dalam. Dia Ibu Yohana sampai di dasar itu dia berenang dan dia untung orangnya sudah biasa menyelam ya. Jadi dia berusaha untuk naik ke atas. Sampai 3 kali dia berusaha untuk naik, terus ditimbus oleh angin yang besar. Saya ini dasarnya tidak tahu berenang. Jadi saya hanya pegang tiang perahu yang kecil itu. Tidak ada lagi lain mau diharapkan. Itu pasti mati. Karena angin, aduh itu ombak sampai setinggi, lebih tinggi dari tembok ini ya. Kemudian Pak Ponsius di ujung sana katanya, aku jaga-jaga kalau mami tenggelam aku turun untuk tangkap mami. Kata opa, tapi ya jauh begitu, ini perahu dari sini ya ke situ. Dan kemudian Tuhan luar biasa ya. Saya tidak tahu apa waktu itu Ibu Yohana pegang itu tali perahu yang sudah ditancapkan oleh orang yang setengah mabuk. Dari perahu kita itu, tancapkan tali ya, tali kayak Manila gitu. Ditancapkan jangkarnya itu ke batu karang di tengah laut loh, Ibu Bapak. Jangan bayangkan di laut, di darat, di dekat darat, enggak, di tengah laut. Ya, di situ sudah ada lautan teduh itu. Daerah Filipina sana. Dan pada waktu Ibu Yohana bisa naik ke atas, dia pegang, waduh, mungkin dia pegang tali itu. Dan yang saya belajar dari situ, kita sebagai anak Tuhan yang sudah ada di dalam Kristus, kita punya pegangan pengharapan sesuai dengan Ibrani 6 ayat 19. Bahwa kita punya pengharapan yang kuat, yang kokoh. Karena jangkar itu sudah ditancapkan di balik tirai. Nah ini suasana di bait Allah ya. Jadi kita punya pengharapan, Kristus sudah ada di belakang situ. Di balik tirai, di bait Allah. Ya. Dia sebagai batu karang kita. Tali jangkar pengharapan kita, iman kita, ya, segala sesuatu yang ada pada kita ditancapkan di sana. Di Tuhan Yesus ini dalam istilahnya dalam anak Allah. Jadi saudara kita tidak putus asa ya. Walaupun kita seringkali jatuh dalam dosa, banyak kali mengikuti ajaran-ajaran entah sesat atau apa. Pokoknya kalau kita mengikuti jalan dunia ini, jalan penguasa angkasa ini, ya kita harus bertobat. Ambil keputusan hari ini, jangan ikut-ikutan. Bisa banyak yang kita ikuti lewat, ya untunglah mahasiswa kita ya, nonton atau pegang HP hanya satu hari, 1 minggu ya. Kalau yang lain-lain, HP, internet, itu siang malam jalan terus. Tapi yang paling penting ialah hati kita. Kalau kita sudah katakan tidak kepada dosa, berarti kalau ada godaan dari dunia sana gelap, kita langsung lewatkan. Tidak klik. Karena kita punya doa Bapa kami ya. Ya. Tuhan ampunilah segala dosa kami. Seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan.
Berarti kalau ada pencobaan kita tidak boleh tekan itu, touch atau HP. Langsung lewatkan. Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan mau menolong kita kalau kita berpihak kepada Dia. Kalau kita tidak berpihak kepada firman Allah, Tuhan membiarkan kita. Walaupun kita sudah berulang kali mau bertobat. Tapi kalau kita selalu menyakiti hati Tuhan, hati Roh Kudus, maka kita akan mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Mari saudara sekalian, kita kembali ya membawa pulang firman Tuhan ini. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Hidup baru supaya hidupku ini ya memuliakan Allah. Sampai Dia datang, Tuhan Yesus datang kembali. Kita ternyata siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan kapan kita mati kita tidak tahu. Tapi kita harus selalu siap untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita supaya kita terus tegas terhadap keakuan lama dan kita berpihak kepada keakuan baru, kepada tabiat baru, kepada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan berkata-kata kepada kami lewat Galatia 2 ayat 19 dan 20. Bukan lagi aku lama yang hidup Tuhan, tetapi aku yang baru, tabiat baru kami yang hidup. Yang berpihak kepada Roh Kudus dan Tuhan, biarlah kami boleh mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh hidup memperkenankan hati Tuhan. Supaya apabila Tuhan datang, kami kedapatan siap. Ini doa dan iman kami. Berkati tiap orang muda di sini. Memberkati juga kami juga sebagai orang-orang yang sudah lansia, yang sudah berumur. Supaya kami tetap berpegang pada firman Allah ini. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali ke tempat kita masing-masing mengawali minggu ini dengan satu komitmen bahwa kita hidup oleh iman dalam anak Allah. Kita akan menyanyikan pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mengajak semua jemaat untuk bangkit berdiri. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau menjaga hidupku, hanya ditentukan oleh perkataanmu. Menopang hidupku, hanya ditentukan oleh
ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari jemaat Tuhan, silakan duduk, kita saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena hari ini biasanya pengkhotbah akan ada di depan, tetapi karena berhubung dengan Ibu Pendeta Susana dengan kondisi umur dan bergerak dengan pelan, sehingga kalau ada yang mau berjabat tangan bisa ada di depan. Dan sebelum saya akan mengatakan kebaktian multigenerasi. Nanti Bapak Ibu yang kekasih, jemaat Tuhan akan sampaikan api Injil terus menyala. Karena itu saya mengundang semua jemaat sekali lagi berdiri bersama-sama dengan kami. Kebaktian multigenerasi, api Injil terus menyala. Shalom semua.